hari ini Minggu 1 Desember 2024, sidang perkara perdata nomor 765 garing PDT-G garing 2024 garing PN Pekanbaru akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata 765 garing PDT-G garing 2024 garing PN titik Pekanbaru tentang perkara gugatan perbuatan sengketa hak milik antara Budi Santoso sebagai penggugat dan Bambang Sutrisno sebagai penggugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Wakil yang mulia, Anda berkedudukan apa dalam persidangan kali ini? saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yang bernama Budi Santoso. Baik, kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk mengantarkan surat identitasnya dan surat izin berbicara. Kepada saudara tergugat, mohon maju ke depan untuk memeriksa kelengkapan dari surat penggugat. Baiklah, sebelumnya Majelis Hakim ingin mendengarkan identitas dari Anda. Baiklah, di sini kami dari kuasa hukum penggugat yang dimana diri saya sendiri bernama Nur Hafiza, SHMH. Di samping kanan saya ada Tengku Naswafalia, SHMH, dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Nasruddin, SHMH. Kami berasal dari kantor Adilaw dan Partner Law Office di Jalan Walet, nomor 1, lantai 2, Pekanbaru. Baik, kepada pihak tergugat, apakah yang tergugat hadir atau diwakili? Diwakili yang mulia, Anda berkedudukan apa dalam persidangan kali ini? saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat Bapak Bambang Sutrisno sebagai tergugat. Baik, silakan maju ke depan untuk membawa surat identitas dan surat izin berbicaranya. Kepada pihak penggugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapan dari pihak tergugat. Baik, sebelumnya Majelis Hakim ingin Anda menjelaskan tentang identitas Anda. Baik, kami di sini sebagai kuasa hukum dari tergugat, yaitu saya sendiri Rizky Fadila SHMH. Sebelah kanan saya Zaki Permana SHMH sebagai kuasa hukum 1 dan sebelah kiri saya ada Sofia Hasibon SHMH sebagai kuasa hukum 3 yang berkantor di kantor Bantah Law dan Partner Law Office di Jalan Sudirman nomor 9A lantai 4 Pekanbaru. Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik, Majelis. Bagaimana tergugat? Baik, Majelis Hakim. Apakah para pihak akan merujuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Baik, yang mulia, kami akan menerima dari pengadilan saja, yang mulia. Kami juga tidak punya yang mulia, kami akan menerima dari pengadilan saja. Baiklah, saya akan menentukan hakim mediasi kepada Muhammad Syaisyah SHMH. Berapa harikah yang diperlukan waktu untuk penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi ke depannya? Saya rasa 5 hari cukup, yang mulia. Apakah 5 hari cukup tergugat? Baik, yang mulia, kami menerimanya. Baiklah, sidang akan kembali 5 hari sekarang. Tanggal berapa panitia? Ada Jumat tanggal 6 Desember 2024, Majelis Hakim. Apakah ada sidang lain pada hari itu? Tidak ada yang Majelis Hakim. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 pukul 9 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sebelum saya tutup, apa ada yang ingin disampaikan oleh penggugat? Tidak ada, yang mulia. Tergugat? Tidak ada yang mulia. Karena tidak ada yang ingin disampaikan, maka sidang akan kita mundur sampai dengan tanggal 6 Desember tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata 765-PDD-G-2024-PN Pekanbaru tentang perkara gugatan perbuatan sengketa hak milik antara Budi Santoso sebagai penggugat dan Bambang Sutrisno sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap yang mulia. Apakah saudara ingin membacakan isi keseluruhan atau poin-poin penting dari gugatan saudara? Membacakan seluruhnya yang mulia. Apakah tergugat sepakat? Keberatan. Kami dari kuasa hukum tergugat hanya ingin mendengarkan bagian poin-poin saja. Baik, izinkan kami sebagai majelis hukum untuk berunding sementara. Kami majelis hakim telah melakukan perundingan. Dari itu maka akan dibacakan keseluruhan dari gugatan. Kepada pihak penggugat dipersilahkan. Surat gugatan 765 PDT-G 2024 PN Pekanbaru kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru di Jalan Teratai Atas nomor 2256 Pulau Parang, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Perihal gugatan sengketa hak milik tanah yang bertanda tangan di bawah ini, nama Budi Santoso, tempat tanggal lahir Pekanbaru 7 November 1989, pekerjaan wira swasta, agama Kristen, kewargaan negara Indonesia, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 10 Pekanbaru, nomor KTP 1109 6547 8943 6589. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus 369 advokat dan LGL KPN garing 5 garing 2024 dan tanggal 01 Desember 2024 memberikan kuasa kepada nama Muhammad Nasaruddin ASD SHMH, kewargaan negara Indonesia. Yang kedua, nama Nur Hafizah SHMH, kewargaan negara Indonesia. Dan yang ketiga, Tengku Naswapalia SHMH, kewargaan negara Indonesia. Kesemuanya adalah advokat ataupun pengacara konsultan hukum yang beralamat di kantor Adil Law Partners Law Office, Jalan Walet nomor 01, gedung lantai 02, Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Dengan ini mengajukan sengketa surat hak milik terhadap nama Bambang Sutrisno, tempat tanggal lahir Pekanbaru 09 Desember 1980, pekerjaan pegawai swasta, agama Kristen, kewargaan Indonesia, alamat Jalan Mawar nomor 15 Pekanbaru, nomor KTP 129832 763 478 4367. Untuk selanjutnya disebut tergugat. 1. Posita ataupun dasar gugatan. Fakta-fakta yang terjadi. 1. Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1234 2020 atas nama Budi Santoso dengan luas tanah 750 meter persegi. Batas-batas tanah. Sebelum utara berbatasan dengan tanah milik Jibri Wahyu. Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum. Dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Romi. Dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hasan Basri. 5.
5. Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara fisik dan hukum sejak 1 Januari 2020. Pada tanggal 10 Oktober 2024, tergugat Bambang Sutrisno tanpa hak dan izin memasang patok dan mendirikan pagar di atas tanah milik penggugat. 7. Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan pada tanggal 15 Oktober 2024. Namun tergugat menolak untuk berdamai. Alasan hukum: 1. Perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1234 2020, penggugat memiliki hak atas tanah tersebut sesuai pasal 1019 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 3. Tindakan tergugat telah menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi penggugat. Petitum ataupun tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 750 meter persegi di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru. 3. Menyatakan bahwa tindakan tergugat yang menguasai tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum. 4. Memerintahkan tergugat untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 100 juta dan imaterial sebesar 50 juta. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. 7. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini disampaikan dengan itikat baik penggugat melalui para kuasa hukum. Mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Pihak tergugat apakah sudah mengerti dengan gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Mengerti yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat apakah ingin langsung menjawab menjawab gugatan dari penggugat atau sorry. Bu, lanjut nih. Lanjut. Nanti gerak di kamera beda. Lanjut. Baik, apakah saudara tergugat paham dengan isi-isi yang disampaikan oleh saudara penggugat? Paham yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatannya? Maaf yang mulia, karena ada halangan untuk bertemu langsung dengan pihak selaku tergugat, kami mewakili tergugat belum menyiapkan jawaban atas gugatan. Kami mohon waktu 5 hari untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan dari saudara penggugat. Baik, saudara kuasa hukum penggugat apakah waktu 5 hari cukup? Baik yang mulia kami terima. Baiklah, sidang akan lanjut kembali 5 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitra? Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Majelis Hakim. Apakah ada jawaban sidang lain setelah itu? Tidak ada Majelis Hakim. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024 jam 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan begitu, sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2024 sidang perkara perdata nomor 765 garing PDT-3 garing 2024 garing PN Pekanbaru akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
sengketa hak milik antara Budi Santoso sebagai penggugat dan Bambang Sutrisno sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan surat jawabannya? Sudah Yang Mulia. Apakah pihak tergugat ingin membacakan keseluruhan atau poin-poin saja dari jawaban gugatannya? Poin-poin saja Yang Mulia. Kami dari saudara tergugat ingin mendengarkan secara keseluruhan dari saudara tergugat. Baik, izinkan kami selaku majelis hakim untuk melakukan perundingan sejenak. Kami majelis hakim sudah melakukan perundingan. Dari sini kami akan memutuskan untuk pihak tergugat membacakan poin-poin dari jawaban gugatannya. Oleh karena itu mohon bawa ke depan poin-poinnya. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan membacakan surat jawaban dari gugatannya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami membacakan eksepsi dan jawaban kami. 1. Eksepsi. A. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan. 1. Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak disertai bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya bahwa tanah tersebut adalah miliknya secara sah. 2. Tergugat memiliki bukti kepemilikan yang sah dan tanah tersebut telah dikuasai tergugat secara fisik sejak tahun 2018. B. Gugatan kabur. 1. Gugatan penggugat tidak jelas dan tidak mendetail dalam menjelaskan dasar kerugian material dan immaterial yang dimintai ganti rugi. 2. Tuntutan penggugat sebesar 150 juta tidak didukung dengan bukti yang konkret. 2. Pokok jawaban. A. Menyangkal posita penggugat. 1. Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini. 2. Tergugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru berdasarkan sertifikat hak milik SHM nomor 5678/2018 atas nama Bambang Sutrisno. B. Fakta-fakta yang sebenarnya. 1. Tanah yang menjadi objek sengketa telah dimiliki tergugat sejak 2018 berdasarkan akta jual beli tanah tergugat dari Rahmat Ali. 2. Sertifikat hak milik nomor 5678/2018 atas nama tergugat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN Pekanbaru pada 20 Juni 2018. 3. Tergugat telah menguasai tanah tersebut secara fisik dan hukum tanpa gangguan pihak manapun hingga penggugat mengklaim tanah tersebut pada 10 Oktober 2024. C. Tidak ada perbuatan melawan hukum oleh tergugat. 1. Tindakan tersebut memasang patok dan mendirikan pagar adalah wujud pengamanan atas tanah miliknya sendiri. 2. Gugatan penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum tidak berdasarkan karena tergugat bertindak sesuai dengan hak atas tanah yang sah. 3. Rekonvensi atau gugatan balik. Dalam perkara ini, tergugat memajukan gugatan balik rekonvensi terhadap penggugat sebagai berikut. 1. Menyatakan secara sah bahwa tergugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru dengan luas 750 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 5678/2018. 2. Menghukum penggugat untuk membayar kerugian material sebesar 50 juta dan kerugian immaterial sebesar 25 juta atas tindakan penggugat yang merusak pagar yang telah dibangun tergugat. 3. Memerintahkan penggugat untuk tidak lagi mengganggu atau mengklaim tanah milik tergugat. 4. Petitum atau tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. 4. Mengambil
mengabulkan gugatan balik terhadap tergugat sebagaimana diuraikan dalam rekonvensi. 5. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan dengan itikat baik tergugat melalui para kuasa hukum. Mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sesuai dengan yang berlaku. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawabannya. Apakah pihak penggugat mengerti dengan yang disampaikan? Sudah yang mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak penggugat apakah membacakan replik langsung pada saat hari ini atau tidak? Terima kasih yang mulia. Untuk saat ini kami tidak akan membacakan replik dan kami mohon waktu 5 hari untuk menyiapkan replik. Pertimbangan 5 hari karena saudari Budi Santoso selaku klien kami sedang berada di luar kota. Jadi kami harap majelis hakim memakluminya. Baiklah, bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju? Mohon maaf yang mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan. Jadi kami rasa 3 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Baik, biarkan kami selaku majelis hakim untuk melakukan perundingan. Setelah melakukan perundingan, maka kami selaku majelis hakim sepakat bahwasanya pihak kami berikan waktu kepada pihak tergugat yaitu selama 5 hari. Apakah pihak tergugat keberatan? Kami yang setuju, mulia. Kan kalau lagi. Itu bukan orang itu kita. Kami bisa Apa salahnya, Dok? mengusahakannya. Ulang dari awal yang salah aja. Ulang dari yang salah. Udah gini kan, tadi kan dia minta 3 hari. Kan kamu minta 5 hari. Sesuai lah, nggak perlu lah. Maksudnya? Nggak perlu ditanyakan lagi. Jadi mau putusan tuh udah tetap, nggak perlu ditanya lagi. Putusan tetap tuh udah tanya lagi. Udah berunding, itu putusan paling mutlak, nggak tanya-tanya lagi. Kan udah berunding kan? Iya. Kan berunding. Putusan itu udah mutlak, nggak lagi orang nanya-nanya. Ada 5 hari. 5 hari. Kami mengutarakan 5 hari. Nah itu. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dengan waktu 5 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik pihak tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Baik yang mulia, terima kasih atas waktunya. Kami akan mengusahakan itu. Bagaimana pihak tergugat? Kami setuju yang mulia. Baik, sidang akan dilaksanakan 5 hari dari sekarang. Tanggal berapa nih, Tra? Tanggal 16 Desember 2024 majelis hakim. Apakah ada jadwal sidang lain pada hari itu? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, jam 9 WIB di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di persidangan tanpa dipanggil kembali. Oleh karena itu, persidangan hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim Oh, belum. Iya. Guru kali. Iya. Oke, oke. Majelis hakim Ulang. Oh iya, Fit. Ulang. Sekali tuh jangan langsung gini lempar gitu. Pelan-pelan nanti kedua kali dia tidak. Nah, 2 kali tuh. Boleh. Itu Boleh. di video loh, siapa langsung dulu. Ngulang kan nih? Enggak, bagian tadi. Sidang tutup, talk baru si Panitera ngomong. Coba. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, jam 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat, dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa melakukan panggilan kembali. Oleh karena itu, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Berdiri dimohon berdiri.
melawan hukum nomor 765 garing PDT-3 garing PN Pekanbaru dengan agenda pembacaan replik akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata 765 garing PDT-G garing 2024 garing PN Pekanbaru tentang perkara gugatan sengketa hak milik antara Budi Santoso sebagai penggugat sebagai Bambang Sutrisno tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap memulai persidangan kali ini? Siap, Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara penggugat ingin membacakan keseluruhan atau inti-intinya saja dari repliknya? Izin Yang Mulia, jika berkenan saya akan membacakan keseluruhannya. Izin menanggapi Yang Mulia, kami dari kuasa hukum tergugat ingin kuasa hukum penggugat hanya membacakan bagian poin-poinnya saja. Baik, izinkan kami selaku para majelis hakim untuk melakukan perundingan. Baik, kami sudah memutuskan bahwasanya pihak penggugat akan membacakan poin-poin penting saja dari repliknya. Kepada penggugat dipersilahkan. Surat replik. 1. Bantahan terhadap eksepsi tergugat. A. Dalil penggugat tidak berhak mengajukan gugatan tidak berdasar. Yang pertama, sertifikat hak milik atau SHM nomor 123 garing 2020 atas nama penggugat adalah bukti autentik yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 UU PA. Yang kedua, penguasa fisik dan hukum atas tanah tersebut oleh penggugat telah berlangsung sejak 1 Januari 2020 sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan. B. Gugatan tidak kabur. Yang pertama, gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, penjelasan terkait kerugian material dan imaterial telah diuraikan dalam posita gugatan yang menunjukkan dasar perhitungan kerugian yang dialami penggugat. Yang kedua, bantahan terhadap pokok jawaban tergugat. Tergugat tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Yang pertama, dalil tergugat yang mengklaim tanah berdasarkan SHM nomor 5678 garing 2018 adalah tidak sah karena sertifikat tersebut diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, tanah yang menjadi objek sengketa telah dimiliki penggugat berdasarkan SHM nomor 1234 garing 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2020. Tergugat tidak pernah menguasai tanah secara sah. Yang pertama, tindakan tergugat memasang patok dan mendirikan pagar tanpa izin pada tanggal 10 Oktober 2024 merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hak penggugat. Yang kedua, dalil tergugat bahwa ia membeli tanah dari Rahmat Ali pada tahun 2018 tidak didukung bukti yang sah dan yang kuat, sebab Rahmat Ali tidak pernah memiliki hak atas tanah tersebut. Tidak ada dasar hukum untuk rekonvensi tergugat. Yang pertama, penggugat menyangkal seluruh dalil dalam rekonvensi tergugat, sebab tanah yang menjadi objek sengketa adalah memiliki penggugat secara sah berdasarkan hukum. Dalil bahwa penggugat merusak pagar yang dibangun oleh tergugat tidak berdasar, sebab penggugat hanya mengamankan tanah yang menjadi haknya. Yang ketiga, penegasan dalil-dalil gugatan. Penggugat tetap pada seluruh dalil yang telah disampaikan dalam surat gugatan dengan penegasan sebagai berikut. Yang pertama, penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 750 meter persegi di Jalan Imam Bonjol nomor 20
2020. Yang kedua, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasang patok dan mendirikan pagar di atas tanah milik penggugat tanpa hak. Yang ketiga, tindakan tergugat telah menimbulkan kerugian material sebesar 100 juta rupiah dan timah material sebesar 50 juta rupiah bagi penggugat. Petitum atau tuntutan. Berdasarkan tanggapan di atas, penggugat melalui para kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memutuskan yang pertama, mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak seluruh jawaban dan gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh tergugat. Yang ketiga, menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 750 meter persegi di Jalan Imam Bonjol, nomor 20 Pekanbaru. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 100 juta rupiah dan timah material sebesar 50 juta rupiah kepada penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dan yang terakhir, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini saya sampaikan oleh penggugat melalui para kuasa hukum dengan harapan agar Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan memutuskan perkara ini berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan pihak penggugat? Mengerti yang mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Tentu yang mulia, kami minta waktu 5 hari untuk menyiapkan dupliknya. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah setuju dengan hari yang diajukan? Kami menerimanya yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan kembali di hari sekarang. Tanggal berapa panitera? Tanggal 21 Desember 2024 Majelis Hakim. Apakah pada hari itu ada dalam sidang lain? Tidak ada Majelis Hakim. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh pihak tergugat dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Oleh karena itu, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 21 Desember 2024, sidang perkara perdata nomor 765-PDT-G-2024-PN Pekanbaru akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata 765-PDT-G-2024-PN Pekanbaru tentang perkara sengketa hak milik antara Budi Santoso dan Bambang Sutrisno sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap memulai persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah saudara pihak tergugat atau yang mewakilkannya sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Apakah pihak tergugat ingin membacakan keseluruhan atau inti-inti dari dupliknya saja? Inti-inti saja yang mulia. Izin yang mulia, kami ingin pihak tergugat membacakan poin-poinnya saja. Baik, izinkan kami selaku majelis hakim untuk berunding sementara. Baik, kami majelis hakim sepakat bahwasanya kuasa hukum tergugat akan membacakan poin-poin penting dari dupliknya saja. Kepada tergugat dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Langsung saja yang pertama
diajukan oleh penggugat mengenai kerugian material dan imaterial tidak memiliki dasar yang jelas dan merupakan klaim tanpa bukti yang sah. Yang kedua, bantahan terhadap pokok jawaban penggugat. Kepemilikan tanah oleh tergugat. Tergugat menegaskan bahwa tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru adalah milik sah tergugat berdasarkan SHM nomor 5678/2018 yang terdaftar di BPN Pekanbaru, dan penggugat tidak dapat membuktikan adanya dasar hukum yang sah untuk mengklaim tanah tersebut. Tindakan tergugat tidak melawan hukum. Tindakan tergugat yang memasang patok dan mendirikan pagar adalah langkah yang sah yang dilakukan untuk mengamankan tanah yang memang sudah menjadi milik tergugat, dan tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan yang diambil adalah sah secara hukum. Yang ketiga, bantahan terhadap rekonvensi penggugat. Penggugat kembali menyangkal bahwa tindakan mereka merusak pagar milik tergugat, namun penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk yang sah, mengingat tergugat adalah pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terkait kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan oleh tindakan penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum. Keempat, penegasan dalil-dalil jawaban tergugat. Tergugat tetap pada seluruh dalil yang tetap disampaikan dalam surat jawaban sebelumnya. Tergugat menegaskan bahwa yang pertama, SHM nomor 5678/2018 yang dimiliki oleh tergugat adalah sah dan telah dikeluarkan sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, tindakan tergugat untuk memasang patok dan mendirikan pagar adalah sah karena itu adalah haknya sebagai pemilik tanah. Dan tergugat mengajukan gugatan balik untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan dan gangguan yang dilakukan oleh penggugat. Yang kelima, petitum atau tuntutan. Berdasarkan tanggapan di atas, tergugat melalui para kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memutuskan. Yang pertama, menolak seluruh replik yang diajukan oleh penggugat. Kedua, mengabulkan seluruh jawaban tergugat dan menyatakan bahwa tergugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru berdasarkan SHM nomor 5678/2018. Yang ketiga, menyatakan bahwa tindakan penggugat merusak pagar milik tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan memerintahkan penggugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada tergugat. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Yang kelima, mengabulkan gugatan balik rekonvensi yang diajukan oleh tergugat, dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini disampaikan oleh tergugat melalui para kuasa hukum dengan harapan agar Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan memutus perkara ini berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan menurut prinsip keadilan. Baik, terima kasih. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah mengerti dengan duplik yang dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah pihak penggugat akan mengajukan jawaban dari duplik tersebut? Tidak yang mulia, kami tetap pada gugatan kami semula yang mulia. Lantas apakah pihak penggugat sudah siap menunjukkan bukti-bukti? Belum yang mulia, untuk ini kami mohon agar berikan waktu selama 5 hari untuk menyiapkan bukti, dan kami juga akan mengajukan saksi-saksi dan juga ahli. Bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju dengan yang disampaikan oleh penggugat? Setuju yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan kembali 5 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitra? Tanggal 26 Desember 2024 yang majelis hakim. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 26 Desember tahun 2024 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti dan saksi oleh para penggugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Oleh karena itu sidang hari ini kita tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 26
26 Desember 2024 sidang perkara perdata nomor 765-PDT.G/2024 Pekanbaru akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata 765-PDT.G/2024-PN Pekanbaru tentang perkara gugatan perbuatan sengketa hak milik antara Budi Santoso sebagai penggugat dan Bambang Sutrisno sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap Yang Mulia, pada sidang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat dan mengajukan saksi-saksi dan juga para ahlinya. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Dan kuasa hukum tergugat mohon maju ke depan untuk memeriksa berkas-berkas kelengkapannya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan kali ini? 3 orang Yang Mulia. Kepada panitera dimohon untuk memanggil para saksi untuk menghadap ke ruang sidang. Para saksi dari pihak penggugat dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, kepada para saksi, apakah saudara keadaan sehat jasmani dan rohani? Saksi 1, Iya, sehat Yang Mulia. saksi 2, Iya, sehat Yang Mulia. saksi 3. Ya, saya Yang Mulia. Kepada saksi 2 dan saksi 3 silakan meninggalkan ruang sidang dan kembali duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Baik, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak Yang Mulia. Dengan tergugat? Tidak juga Yang Mulia. Saudara sebagai saksi dari penggugat mohon menuju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Baiklah, di sini saya akan mempertanyakan identitas Anda dulu. Siapa nama saudara? Zikri Wahyu, Umur? 20 tahun. Tempat tanggal lahir? Pekanbaru 15 Desember 2003. Keluarga negaraan? Indonesia. Agama? Islam. Profesional. Pekerjaan? Swasta. Alamat? Jalan Imam Bonjol nomor 5 Pekanbaru. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Siap Yang Mulia. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi maju ke depan, ikuti kata-kata saya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Baik, perlu bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti Pak. Kepada saksi 1 dari pihak penggugat silakan saudara menempati tempat yang telah disediakan. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap Pak Hakim. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat? Tolong jelaskan.
Kenal Pak Hakim, saya adalah tetangga dari Budi Santoso. Apakah saudara saksi tahu mengenai perkara ini? Tolong saudara saksi jelaskan apa yang Anda ketahui. Tahu yang mulia, penggugat Budi Santoso telah mengalami sengketa hak milik sebidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru. Sudah cukup, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak ada, Bu. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada para pihak tergugat, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah melihat sertifikat milik penggugat? Izin yang mulia, saya tahu tanah ini berbatasan utara berbatasan dengan tanah saya sendiri sebelah timur, berbatasan dengan jalan umum, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Romi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hasan Basri. Terima kasih. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangan. Silakan saudara maju ke depan majelis untuk mengambil kartu identitas saudara. Terima kasih yang mulia. Dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada panitera dipersilakan untuk saksi 2 masuk. Kepada saksi penggugat 2, saudara silakan memasuki ruang sidang. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak yang mulia. Dengan penggugat? Tidak yang mulia. Baik, pemeriksaan selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota Hakim 2. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu. Siapa nama saudara? Hidayat, Umur? 20 tahun, Tempat tanggal lahir? Jakarta, 28 Oktober 2004. Keluarga negaraan? Indonesia, Agama? Kristen, Pekerjaan? pro player game. Alamat? Jalan Soekarno-Hatta nomor 30 Pekanbaru. Baik, apakah saudara saksi siap untuk diambil sumpah? Siap yang mulia. Baik, silakan, Pak. Saudara ikuti lafaz janji yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya, untuk memberi kesaksian yang sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan saksi duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Pada saksi dari pihak tergugat, silakan saudara menempati tempat yang telah disediakan. Kepada saksi 2 dari pihak penggugat, silakan saudara menempati tempat yang Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap. Apakah ada pertanyaan dari anggota Hakim 1? Apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum penggugat? Tidak yang mulia. Dari yang tergugat? Ada yang mulia. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saudara Hidayat, coba jelaskan bagaimana kronologis pemasangan patok dan pagar oleh tergugat. Izin yang mulia. Izin yang mulia tergugat pas pemasangan patok dilakukan oleh suruhan dia yang saya lihat ada 3 orang bantu untuk bantu tergugat. Apakah saksi tahu ketiga orang itu? Tidak, saya cuma mengetahui tergugat saja. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, kita cukupkan. Bagaimana, Bu? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangan. Silakan saudara maju untuk mengambil kartu identitasnya. Dan silakan untuk kembali ke tempat duduknya.
Ada saksi penggugat 3, saudara silakan memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya sehat jasmani dan rohani. Apakah saudara memiliki hubungan dengan kuasa penggugat, Tidak yang mulia. tergugat? Tidak yang mulia. Baik, saya akan menyerahkan Anda kepada anggota hakim 1. Pengantar. Baik. Siapa nama saudara? Faisal, Umur? 20, Tempat tanggal lahir? Pekanbaru 17 Februari 2024. Keluarga negaraan? Indonesia, Agama? Kristen, Pekerjaan? petani, Alamat? Jalan Ahmad Yani nomor 20 Pekanbaru. Baik, apakah saudara siap untuk diambil sumpah? Siap yang mulia. Selamat, Pak. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi berdiri dan letakkan tangan kiri. Baca deh. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi berdiri dan letakkan tangan kiri seperti yang saya lakukan. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji untuk menjadi saksi di mata sidang, untuk menjadi saksi di mata sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti, Pak? Kepada saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara saksi, apakah saya siap untuk diperiksa? Siap, Pak. Saudara saksi, baik, saksi di sini tahu kenapa dipanggil. Tahu yang mulia. Coba jelaskan saksi di sini sebagai apa? Saya sebagai saksi yang mulia. Saksi apa coba jelaskan? Saksi mengetahui bahwa penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun, tergugat menolak yang mulia. Sudah cukup, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan, Bu? Apakah ada pertanyaan kepada kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Tergugat? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Coba saudara jelaskan bagaimana penggugat berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan ke tergugat. Baik, saya pernah di samping penggugat. Dia megang HP sambil cerita sama saya. Dia katanya ada masalah, itu dikasihnya chatnya ke email saya. Yang saya tahu email itu berisi tentang dia ingin menyelesaikan masalah ke dan tergugat. Coba saudara jelaskan isi email. Saya kurang tahu isinya. Yang saya tahu penggugat ingin damai, itu aja sih yang saya tahu. Baik, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup yang mulia. Baik, bagaimana, Bu? Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah cukup. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Iya yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara maju untuk mengambil kartu identitas yang kembali. Silakan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, apakah saudara kuasa hukum tergugat menerima keterangan dari saudara saksi? Kami menerima dan tidak keberatan yang mulia. Apakah saudara juga ingin siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi dan para ahli? Sudah yang mulia, kami siap. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti surat dan saksinya. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk maju dan memeriksa berkas-berkasnya. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? 2 orang saksi yang mulia. Baik, kepada panitera mohon agar para saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada para saksi tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang.
kan ya? Bener sih. Iya. Faisal. Kau mana? Saya jadi kali. Yang kali. Tapi Dua. Udah. Itu udah mulai. Oh, tunggu, saya belum masuk lagi. Udah mulai. Mulai. Nah, udah cepet. Kepada para saksi dari tergugat disilahkan Mas memasuki ruang sidang. Baik, kepada para saksi, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat yang mulia. Saksi 2. Puji Tuhan yang mulia. Saudara sebagai saksi 1 dan saksi 2 mohon maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Kepada saksi 2 dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah diberikan. Untuk saksi 1, apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak yang mulia. Dengan penggugat? Juga tidak yang mulia. Baik, untuk pemeriksaan saksi tergugat saya lanjutkan kepada anggota hakim 2. Silakan. Baik, terima kasih. Siapa nama saudara? Hasan Basri, Umur? 40 tahun. Tempat tanggal lahir? Pekanbaru, 9 Desember 1983. Keluarga negaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Pedagang. Alamat? Jalan Pembonjol nomor 25 Pekanbaru. Baik, apakah saudara siap untuk diambil sumpah? Sedia yang mulia. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi maju ke depan, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menyerahkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Baik, kepada saksi dari pihak penggugat, silakan saudara menempati tempat yang sudah disediakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi sudah siap untuk diperiksa? Siap, Bu Hakim. Apakah saudara saksi mengetahui masalah tanah dengan penggugat dan tergugat? Iya, Bu Hakim. Coba jelaskan saudara di sini mau sebagai apa? Saksi yang mulia. Jelaskan saksi apa? Saksi melihat yang dapat mengonfirmasi bahwa tanah yang disengketakan. Baik, saudara tahu tanah ini punya siapa? Baik yang mulia, saya tahu ini punya Rahmat Ali dan dibeli oleh Bambang Sutrisno. Sudah cukup. Baik, apakah ada pertanyaan Pak? Apakah ada pihak penggugat yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Oh iya, terbalik. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Apakah pihak tergugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Dari pihak penggugat? Ada yang mulia. Dipersilakan. Saudara tahu ini tanah punya Rahmat Ali, apakah Anda tahu dan pernah melihat sertifikat tanah milik tergugat? Tidak pernah. Saya cuma tahu bahwa ini punya Rahmat Ali baru dibeli Bambang Sutrisno dan saya ada di situ. Tapi saya nggak sempat melihat sertifikatnya keburu azan zuhur. Saya pergi ke masjid untuk sholat untuk jemaah. Sudah cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya dan menempati tempat duduk yang di belakang.
tergugat 2, Panitera. Kepada saksi tergugat 2, saudara silakan memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan dengan tergugat, Tidak yang mulia. penggugat? Tidak yang mulia. Baiklah, saya akan menyerahkan kepada anggota hakim 1. Silakan, Pak. Baik, siapa nama saudara? Romi, Umur? 20 tahun. Tempat tanggal lahir? Bulan baru 20 Desember 2004. Kewarganegaraan? Indonesia, Agama? Kristen, Pekerjaan? pemancing andang. Alat? Tenang. Harap tenang. Persidangan akan kita lanjutkan. Lanjut. Alamat? Jalan Imam Bonjol nomor 25 Pekanbaru. Baik, apakah saudara siap untuk diambil sumpah? Siap yang mulia. Baik, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi berdiri dengan tangan kiri seperti yang saya lakukan. Ikuti kata saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain yang dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan saksi duduk kembali. Duduk sana. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan saksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti, Pak. Kepada saksi dari pihak tergugat, silakan saudara menempati tempat duduk yang telah disediakan. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap, Pak. Apakah saksi tahu kenapa dipanggil? Tahu, Pak. Jelaskan kenapa saksi dipanggil. Saya tahu tentang status hukum tanah milik tergugat. Oke, cukup, Pak. Apakah kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Penggugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saksi mengatakan dia tahu status tanah ini milik tergugat. Coba jelaskan bagaimana Anda bisa tahu status tanah ini. Baik, saya pernah melihat sertifikat tergugat. Kalau iya, coba Anda sebutkan dan jelaskan isi sertifikat itu. Yang saya tahu, tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru punya Pak Bambang. Isi lainnya? Saya tidak tahu. Baik, pertanyaan sudah cukup. Bagaimana, Bu? Ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup. Hakim 2, hakim 1. Sudah cukup, Pak. Duduk. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Kepada panitera dipersilakan untuk para ahli masuk ke ruang sidang. Baik, kepada para ahli dari penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, ahli silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Coba saudara jelaskan status tanah di sekitar ini. Baik, Yang Mulia. Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru berdasarkan sertifikat hak milik SHM nomor 1234/2020 atas nama Budi Santoso. Luas tanah 750 meter persegi. Sekian, terima kasih. Baik, para kuasa hukum ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Tidak yang ada. mulia. Terima kasih ahli, silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Satu lagi tidak, Pak? Baik, untuk ahli selanjutnya panitera silakan untuk dipersilakan untuk masuk. Baik, kepada para ahli dari pihak tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang.
Baik ahli, silakan duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Coba saudara jelaskan status tanah di sengketaan ini. Baik yang mulia, hak milik tanah tergugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 5678/2018 atas nama tergugat diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN Pekanbaru pada 20 Juni 2018. Saya sendiri menandatangani sertifikatnya. Baik, para kuasa hukum ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan tinggalkan ruangan persidangan ini. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali 5 hari dari sekarang. Tanggal berapa paling terah? Tanggal 31 Desember 2024 Majelis Hakim. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan pada hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2024 pukul 9 WIB. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan akan dilaksanakan kembali pada hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Oleh karena itu sidang hari ini kita tutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 31 Desember 2024, sidang perkara perdata nomor 765-PDT-G-2024-PN Pekanbaru akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata 765-PDT-G-2024-PN Pekanbaru tentang perkara gugatan perbuatan sengketa hak milik antara Budi Santoso sebagai penggugat dan Bambang Sutrisno sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia, sesuai dengan kesepakatan surat kuasa. Jadi pihak tergugat diwakilkan oleh saya selaku kuasa hukumnya. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Apakah saudara penggugat ingin menyampaikan keseluruhan atau isi-isi penting dari kesimpulannya saja? Keseluruhannya yang mulia. Izin yang mulia, kami dari kuasa hukum tergugat ingin mendengarkan kesimpulan dari penggugat hanya bagian inti-inti saja. Baik, izinkan kami para hakim untuk berunding sejenak. Baik, kami para hakim sudah memutuskan bahwasanya kesimpulan penggugat akan dibacakan inti-inti atau poin-poin pentingnya saja. Pada penggugat dipersilakan. Surat kesimpulan penggugat. 1. Posita. A. Fakta yang terbukti. 1. Berdasarkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 1234/2020, penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru dengan luas 750 meter persegi. 2. Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara fisik dan hukum
sejak 1 Januari 2020. 3. Tindakan tergugat pada 10 Oktober 2024 berupa pemasangan patok dan pembangunan pagar di atas tanah milik penggugat dilakukan tanpa hak dan izin sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan pada 15 Oktober 2024 telah dilakukan oleh penggugat, namun tergugat menolak untuk berdamai. B. Bukti yang mendukung. 1. Surat bukti berupa sertifikat hak milik atau SHM nomor 1234/2020 atas nama Budi Santoso. 2. Bukti foto dan dokumen terkait tindakan tergugat yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak penggugat. 3. Bukti komunikasi terkait upaya penyelesaian damai. 4. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang semuanya mendukung klaim penggugat. C. Kerugian yang ditimbulkan. 1. Kerugian material berupa biaya pengamanan, biaya pengurusan hukum, dan kerugian properti senilai 100 juta rupiah. 2. Kerugian imaterial akibat tekanan psikologis yang dialami penggugat yang ditaksir sebesar 50 juta rupiah. 2. Dasar hukum. 1. Pasal 1365 KUHP Perdata, tindakan tergugat yang tanpa hak dan izin menguasai tanah penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. 2. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria UU-PA, sertifikat hak milik atau SHM memberikan kekuatan hukum penuh kepada pemilik tanah, dalam hal ini penggugat. 3. Petitum. Berdasarkan fakta, bukti, dan dasar hukum yang terungkap dalam persidangan, penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut. 1. Menimbulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 750 meter persegi di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru. 3. Menyatakan bahwa tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Memerintahkan tergugat untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 100 juta rupiah dan imaterial sebesar 50 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Apabila pengadilan berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik. Apakah pihak tergugat sudah mengerti dengan isi simpulan yang disampaikan? Sudah, Yang Mulia. Dan apakah pihak tergugat juga sudah siap membacakan simpulan yang ingin disampaikan? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan. Surat kesimpulan tergugat. 1. Posita. Fakta yang terbukti. Yang ke-1, berdasarkan dokumen jual beli tanah yang menjadi objek sengketa telah dikuasai oleh tergugat secara sah berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 1 Januari 2020 dengan penjual Rahmat Ali. Yang kedua, sertifikat hak milik nomor 1234/2020 yang diajukan oleh penggugat mengandung ketidaksesuaian batas-batas tanah sebagaimana dibuktikan melalui keterangan ahli dan saksi tergugat. Yang ketiga, tergugat telah menggunakan tanah tersebut sejak tanggal pembelian dan tidak ada klaim atau keberatan dari penggugat sebelumnya hingga Oktober 2024. B. Bukti yang mendukung. Yang pertama, surat perjanjian jual beli tanah antara tergugat dan Rahmat Ali yang sah dan sesuai hukum. Yang kedua, bukti pembayaran atas tanah kepada penjual lengkap dengan tanda tangan dan saksi. Yang ketiga, keterangan saksi ahli yang menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam pengukuran tanah berdasarkan SHM penggugat. Yang keempat, bukti foto dan dokumen bahwa tanah telah dikuasai oleh tergugat secara fisik sejak awal tahun 2020. C. Kerugian yang ditimbulkan. 1. Tergugat telah mengalami kerugian akibat terganggunya penggunaan tanah, baik untuk aktivitas pribadi maupun usaha. Yang kedua, kerugian berupa biaya hukum dan tekanan psikologis akibat gugatan yang tidak beralasan, yaitu ditaksir sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, dasar hukum. 1. Pasal 1457 KUHP, tergugat adalah pemilik sah tanah berdasarkan jual beli yang sah dan telah melunasi kewajibannya. Yang kedua, pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sertifikat bukan merupakan alat bukti mutlak dan keabsahan atas tanah tetap dalam dipertimbangkan berdasarkan bukti lain yang sah. Yang ketiga, pasal 1365 KUHP, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat adanya
akibat tindakan tergugat sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, petitum primair berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum yang terungkap dalam persidangan. Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 1 Januari 2020. Yang ketiga, menyatakan bahwa tindakan tergugat atas tanah tersebut tidak melanggar hukum. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat sebesar 50 juta rupiah akibat gugatan yang tidak beralasan. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbul. Apabila pengadilan berpendapat lain, tergugat memohon putusan seadil-adilnya. Baik, terima kasih. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali 5 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 5 Januari 2025, Majelis Hakim. Apakah ada jadwal sidang lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis Hakim. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan agenda sidang pembacaan putusan dan kepada para pihak diperintahkan agar menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini 5 Januari 2025, sidang perkara perdata nomor 765-PDT-G-2024 Pekanbaru akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata 765-PDT-G-2024-PN-Pekanbaru tentang perkara gugatan perbuatan sengketa hak milik antara Budi Santoso sebagai penggugat dan Bambang Sutrisno sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Upaya perdamaian sudah kami lakukan namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan yang diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya kami tanyakan kepada pihak ketua hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Semuanya, Yang Mulia. Cukup amarnya saja, Yang Mulia. Baik, akan dibacakan putusan semua keseluruhannya. Dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas 1 W4-U65-KP.04.10/9/24 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan pertimbangan hakim. Fakta hukum yang terungkap. Pertama, penggugat mengajukan gugatan dengan dasar kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1234/2020 atas tanah di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Pekanbaru dengan luas 750 meter persegi. Yang kedua, tergugat mengklaim tanah tersebut atas dasar perjanjian jual beli
beli yang sah dengan Rahmat Ali pada tanggal 1 Januari 2020 dan telah menguasai tanah secara fisik sejak saat itu. Yang ketiga, bukti penggugat, sertifikat hak milik, foto tanah dan keterangan saksi yang mendukung kepemilikan penggugat. Yang keempat, bukti tergugat, surat perjanjian jual beli dengan Rahmat Ali, bukti pembayaran dan keterangan ahli yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian batas tanah dalam sertifikat penggugat. Yang kelima, dari pemeriksaan di lapangan dan keterangan ahli ditemukan ketidaksesuaian batas tanah sebagaimana dimuat dalam sertifikat penggugat dengan situasi nyata di lapangan. Dengan analisis hukumnya, pertama, pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA, sertifikat tanah adalah alat bukti kuat tetapi bukan satu-satunya bukti dalam perkara sengketa tanah. Yang kedua, pasal 1457 KUHP Perdata, perjanjian jual beli yang sah dapat menjadi dasar hukum kepemilikan jika dilakukan secara benar dan disertai bukti pembayaran. Yang ketiga, pasal 1365 KUHP Perdata, gugatan perbuatan melawan hukum harus membuktikan adanya tindakan melawan hukum, kerugian nyata dan hubungan kausal antara keduanya. Menurut pendapat hakim yang pertama, penggugat tidak dapat membuktikan secara mutlak bahwa tanah sengketa sesuai dengan sertifikatnya, mengingat adanya ketidaksesuaian batas tanah. Yang kedua, tergugat telah membuktikan kepemilikan tanah melalui perjanjian jual beli yang sah dan bukti penguasaan fisik sejak tahun 2020. Yang ketiga, penggugat tidak beralasan secara hukum karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan amar putusan mengadili: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa berdasarkan perjanjian jual beli tanah pada tanggal 1 Januari tahun 2020 dengan Rahmat Ali. Yang ketiga, menyatakan bahwa tindakan tergugat tidak mendapatkan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 50 juta. Demikian putusan dalam rapat diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2025 oleh Majelis Hakim. Yang pertama, saya sendiri Dr. Novitasari SHMH. Yang kedua, rekan saya Dr. Rifki Biantara SHMH. Yang ketiga, rekan saya Dr. Putri Angelina SHMH. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Januari 2025 dengan dihadiri oleh para pihak dan kuasa hukumnya masing-masing. Belum. Baik, dibacakan putusan. Baik, atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Terima kasih atas perhatian oleh para pihak hadirin dan sidang perkara hari ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Jangan